Ya, selamat hari Minggu, happy Sunday buat Anda yang hadir di dalam ibadah offline maupun yang Anda ibadah online. Dalam streaming, saya percaya Tuhan memberkati Anda di hari-hari seperti sekarang ini. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, Saudara, saya akan bicara satu topik yang umum yang Anda perlu hadapi dalam keseharian Anda setiap hari. Bicara soal pilihan. Ya, tema kita hari ini adalah multiple choice. Multiple choice dalam bahasa Indonesianya adalah pilihan ganda. Berapa banyak di antara saudara yang sekolah, yang kuliah harus berhadapan dengan multiple choice. Dulu saya pikir ketika saya kuliah ataupun saya sekolah, saya pikir multiple choice lebih gampang daripada menjawab esai. Ternyata enggak juga gitu ya. Kadang-kadang multiple choice kadang-kadang pertanyaannya suka menjebak gitu ya. Kelihatannya sama tetapi kalau kita pilih justru salah ya. Pernah hadapi seperti itu bukan Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, pilihan itu banyak tersedia buat saudara dan saya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelihatannya baik, semua kelihatan baik tapi belum tentu berkenan kepada Tuhan bukan? Ya, ada yang baik tapi belum tentu berkenan kepada Tuhan. Apalagi bicara soal kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Saudara, yang menarik adalah ketika Anda menjadi siswa atau mahasiswa menghadapi ujian dengan multiple choice, Anda sudah tahu yang mau diuji apa. Betul nggak? Anda sudah tahu besok mau ulangan apa, besok mau ujian apa, bahannya apa, Anda pelajari sehingga buat Anda mempersiapkan dirinya jauh lebih mudah. Karena Anda tahu topik apa atau subjek apa, mata kuliah apa atau mata pelajaran apa yang perlu Anda hadapi. Sehingga Anda persiapkannya dengan lebih baik. Setuju nggak begitu saudara? Tapi persoalannya dalam kehidupan nggak begitu. Kehidupan Anda nggak tahu besok Anda hadapi apa. Mana ada yang tahu tiba-tiba terjadi COVID seperti begini. How do you know? Gitu. Ya kan saudara? Sehingga dengan demikian saudara kita nggak tahu mau ujian apa, mau hadapi apa, persiapan-persiapan kita dalam kehidupan lebih sulit daripada kuliah. Betul apa enggak? Nah oleh karena itu Anda nggak bisa santai, itu yang saya maksud. Jadi orang Kristen nggak bisa hanya sekedar santai, lewatin hari, lalu kita cuma datang ibadah di hari Minggu, atau ikutin ibadah saja. Nggak bisa begitu, kita harus mempersiapkan diri, besok terjadi apa, lusa terjadi apa, minggu depan terjadi apa, tahun depan terjadi apa. How do you know? Anda nggak pernah tahu begitu, ya kan? Nah, saudara orang berpikir bahwa bahwa nanti ini akan selesai. Yes, akan selesai. Saya percaya season akan selesai semua dengan sendirinya. Tapi masalahnya ketika sudah selesai, Anda mau ngapain kan begitu, ya kan? Anda harus ada lagi pilihan-pilihan berikutnya, saudara. Nah, kadang-kadang menentukan pilihan-pilihan yang paling mudah sekalipun ternyata juga nggak gampang, ya kan? Betul? Anda pernah nggak, saudara makan sama-sama teman ditanya mau makan apa nih? Nah tuh jawabannya apa? Terserah, gitu kan? Nah itu sesuatu yang sebenarnya gampang untuk memilih mau makan apa tinggal milih. Tapi jawabannya terserah. Bikin susah nggak orang kalau ditanya mau makan apa terserah? Makin susah, masalahnya nggak ada menu terserah. Ada bagusnya kalau Anda buka restoran mungkin nanti suatu hari kasih menu namanya terserah. Jadi kalau ditanya ini menu terserah apa isinya? Ya terserah koki mau masak apa. Kan begitu ya? Benar nggak saudara? Ya, nah itu sebabnya saudara kadang-kadang ditanya lagi, kita mau kemana nih? Terserah, nah kan gitu, terserah atau ya nggak tahu mau kemana gitu. Lu maunya kemana gitu? Pertanyaannya kayak gitu. Dan akhirnya saudara kita akan semakin sulit kan? Padahal pilihannya mudah. Setuju nggak begitu saudara? Nah, saudara pilihan-pilihan hidup saudara, pilihan hidup saya akan semakin sulit. Dengar baik-baik. Pilihan hidup saudara dan pilihan hidup saya akan semakin sulit kalau situasinya penuh dengan tantangan. Setuju? Yang normal-normal aja ada sulit, apalagi kalau ketika ada tantangan dan tidak pasti. Penuh dengan ketidakpastian. Apalagi kalau itu bentuknya sudah krisis. Pilihannya makin sulit. Jadi kita harus belajar saudara di dalam hal-hal yang mudah, yang sederhana harus berani memilih. Betul apa enggak? Jadi saya ingat saudara kalau dalam acaranya itu apa ya, Indonesian Idol atau apa, Indonesia Memilih gitu ya. Nah saudara, saya melihat saudara kalau melihat Pak Jokowi, stres itu saudara. Hah? Betul nggak? Saya melihat saudara seorang pemimpin negara di kondisi seperti kayak begini setengah mati loh saudara. Pusing saudara. Lockdown atau enggak lockdown. Ya kan gitu kan? Saudara yang dikasih Tuhan PSBB atau PS, apalagi itu ada yang spesial namanya, saya lupa singkatannya. Ada saudara. Dan saudara yang dikasih Tuhan ini membingungkan, mau jawab apa saudara? Mau pilih yang kayak apa? It's not easy. Buat pemerintah tidak mudah. Halo?
Betul saudara? Ya, tidak mudah. Saya percaya saudara ada alasan di balik setiap pilihan pemerintah. Betul nggak saudara? Kalau Anda baca berita, saya nggak tahu Anda baca berita atau enggak. Bahwa ada 4 menteri sudah mengeluarkan keputusan, bersama salah satunya adalah Menteri Pendidikan. Bahwa pendidikan sekolah akan dimulai tatap muka. Dalam waktu dekat. Nah saudara, dalam waktu dekat akan mulai ada tatap muka saudara. Terutama di dalam zona hijau, zona kuning. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kok milih kayak gitu? Enggak semua orang bisa mengerti, karena di balik itu ada alasannya. Why they choose this? Halo, betul apa enggak saudara? Ya kan saudara, karena saya bukan orang pemerintah, saya nggak mewakili mereka untuk menjawab. Saudara, begitu pula di dalam gereja, harus ada pilihan. Tidak mudah saudara menjadi pemimpin di dalam sebuah organisasi atau pemerintah yang besar, nggak gampang. Anda sebagai kepala rumah tangga saja juga nggak gampang memilih pilihan, betul nggak saudara? Buat istri, buat dirimu sendiri, buat anak, it's not easy untuk memilihkan, gitu loh. Saudara, seorang pemimpin memang tidak mudah untuk mengambil pilihan, saudara. Demikian pula di dalam Anda bekerja, dalam Anda bisnis, semua pilihannya tidak gampang. Nah, pemilihan-pemilihan itu adalah pemilihan yang sangat sulit ketika menyangkut hubungan dengan orang lain. Halo, betul nggak? Pilihan itu akan semakin sulit ketika itu berurusan dengan orang lain. Saya percaya saudara, kepala negara kita akan memilih sesuatu yang terbaik buat bangsanya. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Betul apa enggak saudara? Itu adalah salah satu yang menjadi saya punya kepercayaan kepada Pak Jokowi. Apapun yang dia pilih, kelihatannya wow, nggak ada yang bisa memuaskan buat semua orang. Nggak ada semua yang bisa senang dengan keputusan itu. Pasti dipertanyakan sana sini. But I have to believe bahwa apa yang menjadi pilihan presiden ini adalah pilihan yang terbaik buat bangsanya. Halo, betul apa enggak saudara? Kalau enggak saudara, pemilihan itu kompleks, sensitif, peka, banyak pilihan, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak saudara. Betul enggak? Ya, karena itu saudara, setiap hari, setiap saat Anda akan dipilih, Anda diperhadapkan dengan multiple choice dalam hidup saudara. Dan waktu Anda diperhadapkan dengan pilihan seperti itu, Anda tidak boleh dibiarkan tanpa jawaban. Hidup ini harus ada jawaban, saudara. Harus ada pilihan, suka tidak suka Anda harus memilih. Halo, Anda nggak boleh membiarkan begitu saja. Makanan harus Anda pilih, minuman Anda harus pilih, baju harus pilih, sepatu Anda harus pilih. Apa yang Anda makan itu yang Anda harus pilih begitu. Mau jurusan apa, mau milih jodoh juga perlu dipilih toh. Hah, betul nggak yang sudah married? Ya harus milih jodoh juga. Harus milih saudara. Nah, kenapa saudara pilihan-pilihan ini menjadi penting? Karena Anda berhadapan dengan masa depan. Ada amin saudara? Bapak ibu saudara, yang menyulitkan bagi saudara dan saya dalam memilih, apa sih yang menyulitkannya? Coba saya mau tanya sama saudara yang hadir di sini. Saya nggak bisa lihat kalau yang online ya. Saya berharap kalau Anda yang hadir, Anda bisa merespons kalau Anda setuju. Anda bisa katakan amin? Ya paling tidak saudara, teman-teman kita, jemaat yang ikut secara streaming bisa mendengar bahwa Anda mengaminkan apa yang Anda dengar. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa sih yang membuat Anda sulit memilih? Coba saya mau tanya. Walaupun Anda pakai masker, apa sih yang membuat Anda sulit memilih? Kenapa kok sulit memilih? Apa alasan dibalik itu? Saya melihat saudara, mungkin Anda nggak bisa jawab karena ini bukan seminar ya. Saudara, salah satu yang menyulitkan untuk orang memilih karena pilihan itu berisiko. Setiap pilihan ada unsur resiko dan konsekuensi. Ya atau tidak? Kalau nggak ada risiko, nggak ada konsekuensi, it is easy untuk memilih. Tapi kalau itu ada risiko, kalau itu ada konsekuensi, itu tidak mudah untuk memilih. Tapi hidup ini harus berjalan. Setuju apa enggak? Hidup ini harus berjalan. Anda nggak harus milih gitu loh. Minggu lalu saya sempat ngomong, saudara. Ada berita mengenai bahwa COVID ini tidak akan selesai sampai akhir tahun. Akhir tahun 2021. Akan terus berada. Akan terus ada eksis. Pernah ya, yang kemarin Anda hadir, saya pernah ngomong begitu di akhir khotbah saya kalau tidak salah. Dan saya berharap itu hoax, saya bilang. Tapi realitasnya makin kesini seminggu, realitasnya adalah semakin bukan hoax itu. Bahwa ada yang mengatakan bahwa
memang ini tidak akan pernah berakhir. Dan akan terus ada. So how? Anda harus memilih. Betul apa enggak? You need to make a choice gitu loh. Anda harus milih karena hidup ini berjalan. Mau enggak mau Anda harus milih. Enggak bisa enggak, harus milih. Coba bilang sama saya, harus milih. Anda dan saya harus milih gitu loh. Dalam hidup ini gampang enggak? Enggak gampang. Ada risiko enggak? Ada konsekuensi enggak? Ada gitu. Mana ada hidup tidak ada risiko? Halo? Betul? Oke. Saya cerita sebentar. Kemarin saya dapat informasi, saya enggak sharing ke grup di full time maupun yang lain, saya enggak. Karena gini saudara, saya dapat sharing satu WA, beritanya dalam bahasa Jerman. Kenapa saya enggak sharing? Karena ini bahasa Jerman. Kalau itu bahasa roh saya kirim saudara. Karena ini bahasa Jerman. Dia bilang bahwa di dalam bahasa ini dikatakan bahwa ada dua pasang suami istri berangkat dari Jerman menuju Paris. Dari mobil, naik mobil, tiba-tiba ada dari mobil dari sisi yang lain yang berlawanan arah, nggak tahu gimana, nabrak mereka. Boom. Dan tabrakannya parah, 4 orang ini orang Indonesia ternyata yang ngalamin suami istri ini. Saya kirim ke seseorang yang saya tahu dia pernah tinggal di Jerman. Saya tanya sama dia, kamu ngerti ini kan? Tolong apa artinya? Dia bilang, brother, pasangan suami istri orang yang ada di mobil ini sahabat saya. What? Yes. Sahabatmu? Yes. Tolong doain Pak. Kondisinya kritis. Salah satunya adalah keluarga gembala sidang. What? Yes. So, saya waktu dengar itu, Bapak Ibu, dia mengalami krisis bukan karena COVID. Risiko ada di mana-mana. Ya atau tidak Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, life you need to make a choice gitu. Suka atau tidak suka harus mengambil keputusan. Why? Hidup ini berjalan terus gitu. Ya tak? Betul nggak saudara? Ya kan? Dan yang kita juga harus tahu bahwa rahmatnya baru setiap pagi. Dan kita harus tahu sebab dia hidup ada hari esok. Gitu. Itu yang dinyanyikan sama para pastor bukan? Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata persoalannya begini nih, saya mau tanya sama saudara, kalau ternyata pilihan kita salah. Pilihan gak selalu benar. Kalau pilihan kita ternyata salah, atau yang lebih positif, ada pilihan yang lebih baik. Betul apa enggak Bapak Ibu? Kalau pilihan kita salah, atau ada pilihan yang lebih baik, then what to do? Kita sudah milih katanya, gimana? Ubah pilihanmu. Susah amat. Ubah pilihanmu Bapak Ibu Saudara. Kenapa saudara? Kalau kita ternyata keliru atau ada yang lebih baik, ubah pilihan kita, perbaiki. Dan akui kalau kita bisa keliru. Setiap orang bisa keliru bukan? Halo? Setuju apa enggak saudara? Setiap orang bisa keliru gitu loh saudara. Karena ada sesuatu yang mungkin lebih baik, ada sesuatu yang salah, kenapa enggak saudara? Karena hidup yang tidak pasti ini Bapak Ibu, Anda memilih artinya Anda belajar bahwa Anda hidup dalam sebuah proses pembelajaran. Sebuah proses pendewasaan. Bahwa Anda dan saya, kita semua dalam proses pendewasaan. Apakah Pak Jokowi mengambil keputusan selalu benar? Enggak juga saudara. Tapi ada perbaikan-perbaikan yang dia lakukan saudara dengan cara apa? Supaya semua menjadi lebih baik. Ini ada proses pembelajaran yang terus berjalan dan proses pendewasaan. Yang setuju katakan amin. Karena itu saya melihat bahwa proses kehidupan ini tidak sama dengan proses perkuliahan atau persekolahan. Yang semuanya jelas gitu loh. A, B, C-nya jelas. Kalau dalam hidup kan enggak jelas. Tapi Anda harus memilih, setuju apa enggak? Yang pasti satu ini Bapak Ibu, dengar baik-baik. Yang pasti satu, pilihan saudara dan pilihan saya harus selalu selaras dengan Tuhan. Itu yang menjadi persoalannya. Yang makin sulit buat kita orang percaya adalah kita bukan cuma hanya tahu ada risiko dan konsekuensinya, tapi kita harus tahu kehendak Tuhan buat kita masing-masing. Bisa katakan amin? Haleluya, setuju atau enggak saudara? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo kita belajar saudara memilih. Coba bilang sama saya, memilih. Gampang apa enggak? Ayo saya tanya, gampang atau enggak memilih?
Nggak gampang. Kalau memilih itu gampang, setiap orang bisa lakukan. Ternyata it's not easy. Gitu. Ya toh, saudara? Nah, saudara mari kita lihat ayat firman Tuhan dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15 berkata demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, if you think it is not good, tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini, jangan besok, hari ini pilih katanya. Kepada siapa kamu akan beribadah? Karena ini bangsa Israel mau beribadah kepada ilah lain, kira-kira begitu ya. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kata Yosua, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Pilihannya jelas gitu loh. Bahwa I will serve the Lord. I and all my family, my household will serve the Lord. Akan melayani Tuhan seumur hidup. Jadi pilihan Anda dan pilihan saya adalah selalu fokusnya ke Tuhan. Itu yang paling penting, saudara. Semakin Anda memilih selaras dengan Tuhan, Anda selalu berupaya untuk selaras dengan Tuhan. Percayalah Tuhan bela saudara. Halo? Di dalam situasi yang paling sulit ketika Anda memilih untuk bersama dengan Tuhan, God will protect you. Tuhan akan lindungi Anda, Tuhan akan jagai Anda, Tuhan akan berkati saudara, Tuhan akan beritahu kepada saudara what to do and what not to do. Apa yang mesti dilakukan dan apa yang tidak. Nah, banyak orang saudara memilih untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Nah, ini jadi masalah saudara. Ini yang jadi masalah. Yang sering terjadi adalah Anda tidak memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau arahkan dalam hidupmu, tapi Anda memilih apa yang nyaman buat saudara, apa yang enak buat saudara, apa yang Anda rasa saudara perlunya apa, itu. Saya nggak bisa lupa saudara, hari Sabtu, kemarin atau minggu lalu, saking waktu berjalan cepat ya. Pastor Pris pernah bicara waktu doa pagi Sabtu. Ada satu perkataan yang masih saya ingat sampai sekarang. Dia bilang begini, ada banyak orang kepengen dapat jawaban dari masalahnya. Kira-kira begitulah, mungkin Pastor Pris yang akan tahu bahwa yang orang mau adalah kepengen menyelesaikan masalahnya, dapat jawabannya dari Tuhan untuk masalahnya. Tanpa mengetahui hati Tuhan apa. Nah, kita seringkali pengen masalah kita selesai, pengen persoalan kita beres, tanpa mau tahu hati Tuhan buat kita di tengah kehidupan kita ini, di tengah masalah kita ini, di tengah kondisi kita ini, apa sih? Gitu. Nah, kalau kita mengerti itu, pilihan kita akan jauh lebih baik. Yang setuju katakan amin. Filipi 1 ayat 21-22 bilang begini. Karena bagiku, kata Paulus, hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Buat Paulus, kalau aku hidup, aku hanya mau hidup untuk Tuhan. Kalaupun harus mati, aku mati, itulah keuntungan buat dia. Pilihannya itu, saudara. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, gitu loh saudara. Jadi which one I have to choose, I don't know. Tapi dia bilang kalau Anda baca lanjutan ayat itu, aku memilih untuk hidup bersama kamu supaya aku bisa membangun engkau, memberi buah kepadamu, gitu loh. Jadi pilihannya sulit buat Paulus, tapi dia tahu bagaimana saudara dia bisa menjalani hidup sesuai dengan pilihan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Bisa katakan amin. Multiple choice, pilihan yang kelihatannya sama, baik, bagus, benar, tapi belum tentu berkenan dan merupakan kehendak Tuhan. Katakan amin. Saudara, Anda tidak bisa memilih based on majority. Tahu nggak bahasa Inggrisnya begitu? Anda tidak bisa memilih berdasarkan mayoritas. Saya mau tanya sama saudara, berapa orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri Kanan? Berapa? 12. 12 ini kepala suku semua loh. Artinya punya stature yang sama. Posisinya sama. Mereka disuruh melihat negeri Kanan. Berapa orang? 12. Berapa yang bilang jangan masuk? 10. Berapa yang bilang masuk? 2. Mana yang lebih banyak? 10 atau 2? Tell me. Mana yang lebih banyak? 10 atau 2? Kalau Anda normal pasti pilih 10. Maka 10 adalah majority. Yang minoritas berapa? 2. Tapi yang menarik adalah buat Musa ketika dia mendengar, dia menimbang in the spirit.
Dia menimbang in the spirit because he has the spirit of God. Dia punya roh Allah, dia bisa tahu kira-kira which one is which one. Yang mana yang sebenarnya dia harus pilih. Yang 10 bilang no, tapi yang 2 bilang go in. Karena yang 10 sudah kasih fakta realitas bahwa yang dihadapi adalah raksasa besar. Halo? Betul? Ini bukan realitas, ini bukan hoax, ini adalah realitas. Bahwa ini ada 10 melihat bahwa ini raksasa besar kita seperti belalang, mati ngadepin ini 10 orang. Dan ingat 10 orang ini adalah pilihan Musa. Bukan pilihan sendiri, pilihan Musa. Musa yang memilih mereka loh. Tetapi saudara, karena Musa punya spirit, ini yang menangnya saudara. Kalau Anda menjadi orang you have the spirit of God, then you bisa menimbang. Halo. Dan yang menarik adalah Musa mengambil 2 orang ini sebagai pilihannya to go in. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, it is not easy to make a choice. But to make a choice you need the spirit of God. Anda butuh wisdom of God. Anda butuh hikmat Tuhan di hari-hari yang menyulitkan ke depan. Itu sebabnya saya dorong Anda, kalau semua sudah normal nanti kembali, tetap Anda butuh hikmat Tuhan dalam milih hidup ini. Ya atau tidak Bapak Ibu? Yes. Oleh karena itu Anda melihat satu slide ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Dengar baik-baik saudara, lihat slide ini baik-baik. Kalau dalam slide ini saya katakan bahwa kehidupan saudara dan kehidupan saya lebih banyak ditentukan oleh pilihan-pilihan Anda dan saya. Bukan oleh keadaan, bukan oleh setan, dan bahkan bukan oleh doa-doamu. Wow, Anda melihat ini saudara, kalau Anda melihat slide ini, Anda mungkin akan terkejut dan kaget saudara. Kehidupan lebih banyak ditentukan oleh pilihan. Your choice is much more, lebih banyak menentukan pilihan saudara itu lebih banyak. Bukan keadaan yang Anda sedang hadapi, bukan juga setan. Anda jangan bilang ini setan nih. No, bukan juga karena doamu. Mungkin Anda akan shock dengan statement ini, saya beritahu sama saudara. Ada begitu banyak orang berdoa, tetapi memilih yang lain. Halo? Bukankah saudara ketika Petrus masuk penjara, orang-orang berdoa untuk Petrus? Betul? Mereka berdoa untuk apa kira-kira? Supaya Petrus mati gitu? Kira-kira apa? Untuk bebas, betul atau tidak? Itu adalah doa mereka. Tapi ketika Allah betul-betul menjawab doa mereka, dan betul-betul saudara Petrus dibukakan keluar dari penjara, apakah yang berdoa percaya? Tidak. It's a choice. Saya mau tanya saudara, apakah Yunus mendengar suara Tuhan secara akurat? Sangat akurat. Tuhan suruh dia pergi kemana? Niniwe. Tapi apakah dia lakukan ke Niniwe? Tidak, karena pilihan dia menentukan bahwa Tuhan ngomong sesuatu, Anda bisa tidak memilih Bapak Ibu. It's your choice. Jadi pilihan saudara lah yang lebih menentukan daripada keadaan yang ada di sekitar saudara, yang merupakan bahkan setan tidak berurusan dengan itu saudara. Makanya orang bisa berhasil atau bisa gagal, tidak melulu ditentukan oleh doanya, tapi sangat ditentukan oleh pilihannya. Kalau itu berarti pilihan saudara dan pilihan saya sangat penting. Betul atau tidak? Halo? Anda bisa kecewa, Anda bisa bersyukur. Betul? Keadaanmu bisa bikin Anda kecewa, tapi keadaanmu juga bisa membuat Anda bersyukur. Ya atau tidak? Ya, bangsa Israel melewati padang gurun, hidup dalam persungutan. Itu pilihan. Padahal Tuhan ada nggak di padang gurun? Ada. Sorga sebenarnya ada nggak di padang gurun? Ayo saya tanya. Ada saudara, ada. It's your choice. Haleluya. Bisa katakan amin? Bisa nggak bangsa Israel nggak mau ngikutin Tuhan? Bisa. Kalau mau pilihan silakan saudara. Bisa kok. Nah saudara, Yusuf mengalami perbuatan dari kakak-kakaknya yang tidak baik gak? Yes, tapi dia memilih untuk sakit hati pahit gitu? No, dia tidak memilih untuk itu. Dia bilang kau mereka yang jahat, tapi Tuhan mereka yang baik untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar. Ketika bertemu dengan kakak-kakaknya. Pilihan ada pada saudara. Setuju atau tidak? Saya mau tanya sama saudara. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ini orang muda. Halo?
Ini orang muda, betul atau tidak? Mereka ngadepin ancaman nggak? Hah? Saya mau tanya, mereka ngadepin ancaman atau tidak? Ancamannya dari siapa? Halo? Bukan dari setan. Walaupun dalangnya setan saya tahu. Tapi ancamannya adalah kepres. Tahu kepres? Keputusan presiden. Keputusan raja yang bikin keputusan. Ini law. Coba bilang hukum. Coba bilang law. Coba bilang aturan. Kira-kira Daniel taat aturan enggak? Saya mau tanya, Daniel taat aturan atau tidak? Sadrak, Mesak, Abednego taat aturan atau tidak? Orang taat aturan. Harusnya tunduk atau tidak tuh sama peraturan itu? Kalau Anda jadi Daniel, kalau Anda jadi Sadrak, Mesak, Abednego, pilihan itu sulit banget. Sangat sulit buat saudara. Why? Karena di satu sisi ini pemerintah mengambil keputusan seperti itu. Tapi di sisi yang lain, you have your own values, Anda punya nilai sendiri bersama dengan Tuhan. Ya atau tidak? Apa yang dipilih oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego? Dia lebih baik berdoa kepada Tuhan, mati di dalam Tuhan daripada harus mengikuti sesuatu yang membuat imannya jadi gak benar. Ya atau tidak Bapak Ibu? Di tengah ancaman, kalau kamu gak menyembah patung itu, kamu akan masuk kepada gua singa. Kemarin kan saya bilang, saya udah bicara satu khotbah, bukan keluar dari goa, masuk ke dalam awannya Tuhan. Ada macam-macam goa. Kemarin saya sentuh sedikit goanya Elia. Ini ada goa singa. Saya beritahu saudara yang dikasih Tuhan, dia masuk ke dalam goa. Kalau enggak kamu masuk dalam goa. Tapi apakah dia lakukan? Dia lakukan itu. Sometimes pilihan-pilihan ini sulit untuk saudara dan saya. Betul atau tidak? Hah? Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi dapur perapian 7 kali lebih dahsyat daripada yang biasanya. Mengerikan saudara. Tuhan tidak membuat mereka nggak ngadapin itu. Mereka masuk. Tapi di tengah mereka masuk, Tuhan ikut masuk. Ketika masuk ke dalam goa singa, Tuhan ikut masuk. Saya percaya saudara, ketika engkau mengambil pilihan bersama dengan Tuhan, Tuhan ikut dengan Anda. Ketika Musa dengan memilih 2 orang, Tuhan ikut dengan mereka. That's the choice. Dengan cepat saudara, karena tanda-tanda akhir zaman sudah dibunyikan. Nafiri sudah dibunyikan, kira-kira gitu saudara. Pilihan saudara, pilihan saya adalah ekspresi atau cerminan dari beberapa hal ini. Siap? Slide, tolong. Masih ada sih beberapa, saya nggak sangka jalan waktunya cepat sekali. Pilihan-pilihan saudara, pilihan saya adalah ekspresi dari siapa kita. Who you are. Siapa Anda akan menentukan pilihanmu. Pilihanmu seperti apa itu adalah ekspresi dari siapa Anda. Kalau Anda adalah anak Tuhan atau orang dunia pasti pilihannya beda, betul? Setuju nggak? Who you are. Kalau Anda orang benar, kalau Anda orang fasik, ada orang benar, ada orang fasik. Orang benar, orang fasik pilihannya sama enggak? Enggak, pilihan-pilihan mereka adalah pilihan yang menunjukkan who they are. Siapa Anda sebenarnya? Kalau Anda orang benar, Anda akan memilih tidak akan sama dengan orang fasik. Kalau Anda orang percaya sama Tuhan, Anda tidak akan milih sama seperti orang dunia. Ya atau tidak? Pilihan saudara yang kedua adalah ekspresi dari keyakinan Anda atau iman saudara. Because you have faith, Anda punya iman, maka Anda memilih ini. Kalau Anda baca Ibrani pasal 11 itu pahlawan iman semua. Dan mereka berhadapan dengan gergaji, mereka harus dibuang ke dalam goa, mereka harus mempertahankan iman. Yang ketiga saudara, pilihan adalah ekspresi dari kondisi hati saudara. Kalau hatimu penuh dengan kecamuk konflik, maka pilihan-pilihan Anda juga akan konflik. Halo, ada amin saudara. Kondisi hati saudara, kalau hati saudara, hati Anda tidak clear, saya percaya pilihan Anda juga tidak akan clear. Hati Anda penuh dengan kebencian, pilihanmu juga berbeda. Tapi kalau hatimu penuh dengan kasih, hatimu penuh dengan pengampunan, hatimu dengan keterbukaan untuk bisa mengikuti apa yang Tuhan mau, perubahan yang Anda mau, pilihanmu beda juga. Yang keempat adalah cara Anda berpikir. Pilihan-pilihan Anda menentukan, cara berpikir Anda akan menentukan pilihanmu seperti apa. Yang berikutnya nilai-nilai, your values.
Apa yang Anda selama ini bangun dalam hidup saudara? Ya next please, tadi sudah CD ya. Nilai-nilai Anda seperti apa? Apa sih yang selama ini Anda dibangun dalam nilai apa? Kalau Anda dari suku tertentu di bangsa ini, pasti pilihan Anda berdasarkan nilai di mana Anda dibangun di suku itu. Ya atau tidak? Kalau Anda di gereja, Anda diajarkan values, Anda diajarkan nilai, maka nilai-nilai itulah yang harus Anda tangkap dan Anda hidupi karena dari situ Anda memilih. Pilihan-pilihan Anda berikutnya juga akan menunjukkan pengalaman hidup saudara bersama dengan Tuhan. Mungkin pengalaman hidup saudara di dunia ini ada, tapi pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan akan menentukan pilihanmu. The more you have experience with God, dengan pengalamanmu bersama dengan Tuhan, Anda akan tahu apa yang menjadi pilihanmu. Betul? Saudara, kalau Anda tahu Tuhan itu baik, Ebenezer sampai di sini Tuhan memimpin saya percaya engkau akan memilih karena Anda tahu Tuhan memimpin Anda sampai sekarang, Dia akan memimpin saudara ke depan. Come on. Pilihan juga akan ditentukan atau ekspresi dari pengetahuan saudara, pengertian saudara. Makanya jangan pernah Anda tidak membekali diri dengan pengetahuan. Jangan pernah Anda tidak membekali diri Anda dengan pengertian. Anda butuh pengetahuan, Anda butuh pengertian. Supaya pilihan Anda nggak ngawur dan sembrono. Haleluya. Ada amin. So far so good? Semua jelas? Kita akan lihat diagram berikut ini. Ya, ada waktu sedikit molor-molor ini ya. Puji Tuhan. Sudah dikasih tanda begini, berarti boleh saya. Puji Tuhan. Ya saya tahulah waktunya pasti ya. Saudara, pilihan saudara diagramnya akan seperti ini. Kita lihat. Dari pilihan saudara sampai kepada ujungnya konsekuen. Nggak ada pilihan tanpa konsekuen. Hah? Betul? Anda mau bujangan, mau jomblo, ada konsekuensi. Anda mau merit, ada konsekuensi. Iya dong. Konsekuensi, semua ada konsekuensi. Saya tidak bilang benar atau tidak, tapi ada konsekuensi yang Anda harus pilih. Nah, pilihan saudara yang berikutnya akan menentukan fokus Anda. Saya yakin saudara, pilihan-pilihan Anda akan menentukan fokus Anda. Apa sih yang menjadi perhatian utama saudara? Karena Anda memilih. Fokus Anda, hati Anda, pikiran Anda akan ke sana. Karena Demas memilih dunia ini, maka fokusnya kepada dunia ini. Ya atau tidak? Sampai di sini Anda nangkep, tahu Demas kan? Orang yang selalu dekat sama Paulus. Karena dia milih dunia ini, makanya fokusnya pindah ke dunia ini, bukan lagi ke Tuhan. Your choice. Hari ini akan menentukan fokusmu mau kemana. Daud memilih untuk menghargai pemimpin yang diurapi. Siapa yang diurapi? Saul. Dia memilih untuk menghormati pemimpin yang diurapi. Makanya fokusnya kepada Tuhan dan kebenarannya. Aku tidak akan pernah menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Itu pilihannya Daud. Makanya dia fokus untuk menghargai pemimpin. Yes or no? Musa memilih Tuhan dan umatnya. Karena dia memilih Tuhan dan umatnya, maka fokusnya terarah kepada upah yang Tuhan sediakan lebih daripada apa yang Firaun tawarkan untuk menjadi raja. Yes or no? Kenapa? Your choice akan menentukan fokus Anda. Saya percaya kalau Anda milih goes, nggak denger ya. Saya yakin kalau Anda milih goes, fokusmu pada sepeda, nggak mungkin pada mobil. Betul nggak? Halo goeser. Kalau Anda milih goes, Anda pilih sepeda, maka fokusmu pasti sepeda. Fokusmu bukan pada beca. Karena Anda bukan becakers. Tapi Anda goeser. Haleluya. Betul apa enggak? Come on, halo. Dan karena pilihan Anda juga selain fokus akan menentukan tindakan Anda. What do you make a choice? Tindakan-tindakan Anda apa? Ketika Demas memilih dunia, fokusnya kepada dunia, maka tindakannya apa? Meninggalkan Paulus. Betul apa enggak? Kalau dia nggak fokus atau nggak milih dunia, nggak fokus kepada dunia, dia nggak akan tinggalkan Paulus. Dia tinggalkan Paulus karena apa? Itu tindakan yang dimulai dari pilihannya. Lihat Daud, karena Daud dia memilih untuk menghargai pemimpin, fokusnya kepada Tuhan, dia biarkan Saul disuruh bunuh, dia nggak mau bunuh. Itu tindakannya. Dia biarkan Saul hidup, saudara. Dia tidak tahu apa yang bakal terjadi di depan, tapi dia melakukan berdasarkan pilihannya. Nah saudara, Musa, saudara karena dia memperhatikan Tuhan dan umat Tuhan, fokusnya ke Tuhan, fokusnya kepada upah, maka tindakannya adalah dia tinggalkan Mesir.
Ayo, benar apa enggak? Maka tindakan Anda, fokus Anda, itu dimulai dari your choice. Makanya multiple choice ini penting buat saudara dan saya. Dan berikutnya, ini cepat saja. Karena Anda mengambil tindakan, maka proses menjalani hidup Anda ditentukan dari pilihanmu. Karena Demas fokusnya kepada dunia, memilih dunia, fokusnya dunia, mengambil tindakan meninggalkan Paulus. Maka dia tidak lagi menjalani prinsip-prinsip nilai-nilai yang selama ini diajarkan oleh Rasul Paulus. Akibatnya seperti itu, dia hidupi proses hidup seperti itu. Makanya orang mengalami proses hidupnya menjauh dari Tuhan itu tidak segera datang 24 jam. No, because of his choice. Karena Daud tindakan membiarkan Saul hidup, membuat hidupnya sendiri tidak mudah. Itulah proses yang dijalani oleh Daud. Makanya dia terus harus merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, ya atau tidak? Tanpa dia sadari karena dia membiarkan Saul hidup, dia dikejar terus, hidupnya tidak gampang saudara, sampai dia harus lari. Karena dia pikir kalau aku di sini terus pasti dapat gua sama Saul nanti. So dia belajar untuk merendahkan hatinya dan dia belajar mengandalkan Tuhan. Proses hidup karena pilihan Anda lah yang membuat Anda mau naik bersama Tuhan atau tidak. Karena Musa memilih kepada Tuhan dan umatnya dan dia meninggalkan Mesir, tindakannya, konsekuensi berikutnya proses hidupnya adalah dia harus menjalani kehidupan di padang Midian dan alami proses Tuhan 40 tahun. Ya atau tidak? Come on. Saya berharap dengan saya jelasin ini Anda ngerti. Dan terakhir adalah konsekuensi. Maka muncul konsekuensi. Karena Demas saudara tidak lagi menghidupi di ajaran Paulus, maka dia menjadi terhilang dan tidak lagi di dalam Tuhan. Itu konsekuensinya. Nggak lagi bersama dengan Tuhan. Saya percaya saudara konsekuensi tidak terjadi dalam 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Nah. Tapi karena ada proses seperti ini yang mengubahkan Anda, shifting you. Sampai pada akhirnya Anda lihat konsekuensi dalam hidup saudara. Nah karena Daud mau merendahkan dirinya, belajar untuk diproses Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan dalam pilihan-pilihan dan tindakan dia, fokus dia. Maka Tuhan mengangkat dia menjadi raja atas Israel. Itu adalah konsekuensinya. Karena Musa memilih umat Tuhan dan memilih Tuhan dan umat Tuhan dan memilih dia untuk fokus terus kepada upah. Dia berani tinggalkan Mesir, dia hidup di padang Midian. Konsekuensinya Allah pilih dia untuk menjadi pembebas bangsa Israel. It's your choice. Ada amin. Gampang gak? Saya tahu gak gampang. I know it is not easy. Karena saya juga tahu, buat saya tidak mudah. But life, hidup harus memilih. Dan semua pilihan, gak ada pilihan yang bisa menyenangkan siapapun. Kalau Yesus bisa memilih untuk menyenangkan semua, dia gak disalibkan. Karena pilihan-pilihan dia adalah pilihan yang berat. Sampai dia harus disalibkan. Betul atau tidak? Yang setuju sama saya lambaikan tangan. Katakan amin. Bagian terakhir, bagaimana caranya agar Anda memilih selaras dengan Tuhan tepat. Ingat saudara, kalau pilihanmu keliru gimana tadi saya bilang? Ganti pilihanmu. Kalau Anda tahu pilihanmu ada yang lebih baik gimana? Ganti pilihanmu. Haleluya. Hidup tidak pasti. Kita hidup tidak pasti. Gak ada yang pasti hidup ini. Makanya kita harus berani saudara. Untuk mengambil pilihan di satu titik. Kita juga harus berani untuk mengubah pilihan kita. Yang setuju katakan amin. Yang pertama saudara, pilihan-pilihan Anda bisa menjadi tepat atau bisa mengikuti kehendak Tuhan adalah, saya yakin ini gak mungkin semua saya bisa jelasin, tetapi ada beberapa yang saya perlu jelasin sama saudara. Yang pertama Anda harus ketahui atau miliki tujuan hidup saudara. Bukan cuma tujuan hidup, tapi tujuan hidup yang benar. Karena kalau Anda punya tujuan hidup, pilihanmu akan mengarah ke sana. Kalau Anda punya tujuan hidup yang tidak sebenar, maka tujuan hidupmu yang keliru itulah yang akan mendorong Anda untuk memilih sesuatu yang bisa menuju kepada itu. Karena itu pilihanmu. Ya atau enggak? Kalau Anda mau ke Bandung, naik mobil,
Anda pasti memilih jalannya. Betul saudara? Milihnya mesti benar, nggak milih yang untuk jalan yang lain, betul nggak saudara? Ketahui tujuan hidup saudara. Karena buat saya tujuan hidup itu penting. Karena Anda hidup cuma sekali. Dan Anda jangan mempermainkan hidup ini. Saya ulangi, hidup itu cuma sekali dan jangan dipermainkan. Jangan dipermainkan hidup yang satu sekali ini. Terlalu berisiko buat saudara dan saya. Karena hidup yang sekali ini adalah hidup yang sementara. Karena hidup yang di depan sana adalah hidup yang kekal. So jangan dipermainkan, jangan dianggap enteng, jangan dijadikan eksperimen hidup ini. Tapi kan jadikan hidup ini menjadi hidup yang memenuhi tujuan Tuhan buat saudara. Kenapa Anda hadir di dunia ini? Itu sebabnya ada quotation saya, orang yang memiliki tujuan hiduplah baru bisa menginspirasi. If you want to inspire people, kalau Anda mau menginspirasi orang lain, Anda harus tahu what is the purpose of life dalam hidup saudara. Bisa katakan amin? Nangkap? Coba siapa yang ngerti, coba lambaikan tangan. What is your purpose in your life? Hidup saudara apa? Ngumpulin duit? Ngumpulin harta? Ada yang bilang, kenapa disebut saving? Tabungan, saving. Karena Anda merasa safe kalau Anda punya saving. Padahal Anda safe karena Anda punya savior. Anda safe karena you have your savior. Namanya Jesus Christ. Betul? Yang kedua, kalau Anda mau mempunyai pilihan-pilihan Anda bisa tepat adalah pembaharuan akal budi atau pembaharuan pikiran. Roma 12 ayat 2 berkata, jangan kamu serupa, do not be conformed of this world. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Atau pembaharuan budimu, pembaharuan akalmu, renewing of the mind. But be ye confirmed, transformasi. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Wow. Jadi kalau Roma 12 ayat 2 tidak bicara soal baik dan jahat. No, salah dan benar. No, pilihan ini adalah multiple choice. Semua kelihatannya baik, semua kelihatannya oke, tapi Anda harus memilih yang berkenan dan yang sempurna kepada Tuhan. Kalau milih yang benar dan salah gampang, udah kelihatan, betul? Tapi memilih di antara semua yang baik, ini tidak mudah. Mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. You need the renewing of mind. Sedikit lagi saudara. Sampai 3 poin aja ya. Tapi ada satu ayat, saudara, ayat yang sama, Roma 12 ayat 2. Coba Anda lihat dalam bahasa Inggris, saya nggak tampilkan di sini. Coba Anda lihat dalam bahasa Inggris, terjemahannya New Living Translation, NLT. Itu menarik loh terjemahannya begini. Begini, saya bacain dalam bahasa Inggris, kalau Anda yang ngerti bahasa Inggris ya. Don't copy behavior and customs of this world. Do not copy behavior and customs of this world. But let God transform you into a new person by changing the way you think. Saya ulangi. Kalau Anda yang ngerti bahasa Inggris ini asik banget nih terjemahan. Do not copy behavior and custom. Jangan mengkopi perilaku dan budaya kebiasaan dari dunia ini. But let God, izinkan Tuhan transform you, mentransformasi kamu into a new person, menjadi orang yang baru by changing, dengan cara bagaimana? By changing the way you think. Dengan cara Anda berpikirnya dirubah. Then, ayat itu bilang, then, kemudian setelah itu, you will learn to know God's will for you. Maka setelah engkau mengalami transformasi menjadi manusia baru ini, baru engkau bisa tahu kehendak Tuhan buat saudara. Which is good and pleasing and perfect. Wah, waktu saya baca terjemahan ini keren. Mau memilih? Pilihanmu tergantung dengan caramu berpikir. Ketiga terakhir. Pengajaran dan nasihat Tuhan. Bicara firman Tuhan. Jangan anggap enteng firman Tuhan. Anda perlu pengajaran nasihat dari Tuhan. Itulah hikmat. Anda memperoleh hikmat.
Makanya Tuhan berkata kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Berjalan dalam pengajaran ini. So whatever you have already been taught, apa yang kau sudah terima dalam pengajaran selama ini, nasihat selama ini, jangan Anda abaikan. Itu jadikan basis untuk Anda memilih. Amin. Haleluya. Sampai yang ngerti, sampai poin 3. Poin 4 sebagai bonus. Karena saya nggak akan jelasin, Anda baca saja yang keempat. Pengetahuan, informasi, dan akal sehat. Lengkapi diri Anda dengan pengetahuan. Bukan cuma pengetahuan, tapi Anda harus punya informasi. Gali informasi yang lebih lagi. Dan gunakan akal sehat. Ada waktunya Anda menggunakan seperti itu. Bisa katakan amin? Enggak selalu Tuhan bicara sama saudara clear. Anda bisa dengar. Kalau Tuhan tidak bicara sama saudara, gunakan akal sehat, gunakan pengetahuan, gunakan informasi, do it. Lalu Anda bilang, telanjur saya udah milih Pak Pastor, ternyata keliru. Change your decision. Terakhir penutup sebelum saya berdoa, waktu saya kuliah, saya gak bisa lupa seorang dosen bilang sama saya begini, sama kita yang kuliah. Salah satu kelebihan manajemen Amerika, dia bilang, karena dia orang Amerika, adalah cepat mengambil keputusan. Karena ini pelajarannya master, kelas master, nggak banyak orang. Saya protes. Saya bilang, sir, kalau pilihan cepat, kan bisa salah, nggak perlu, belum dicerna secara baik, tahu-tahu udah milih, salah. Dia ketawa. I know you are Asian. Asian itu sangat mempertimbangkan sana sini. Saya tahu ada kebenarannya, dia bilang. Tapi ketika engkau memilih, mencoba menganalisa, opportunity itu sudah lewat. Then what to do? You wait another moment. Tapi dia bilang, when you make a choice, cepat salah ternyata, then what? Change your decision. And change the decisionnya has to be fast. Itu dosen saya yang ngomong. Saya gak bisa lupa sampai hari ini. Udah berapa puluh tahun itu ngomongan dia. But it hits me. Karena saya yang protes. Saya bilang, I don't think I agree with you. Dia bilang, I know you are Asian. Sometimes seperti itu. Makanya kenapa kita tidak bisa menjadi entrepreneur? Di Amerika banyak entrepreneur bisa terjadi. He make decision fast. Begitu salah, change it fast. Ada kelemahannya? Ada. Semua ada kelemahan dan kelebihan. Tapi dia bilang salah satu kelebihannya. Dia nggak bilang salah satu kelemahannya. Mungkin ada pasti kelemahannya. Ya selalu pasti ada. Hari ini saya cuma mau kasih tahu saudara. Hidup ini harus memilih. Dan saya berharap pilihanmu selaras dengan Tuhan. Ada amin? Saya berharap pilihan saudara dengan landasan yang saya baru sebutkan. 4 hal ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada amin? Puji Tuhan, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan kami datang kepadamu. Ada banyak pilihan-pilihan yang dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Yang membuat kami harus memilih dalam hidup ini. Ajarin kami Tuhan untuk memilih, membuat kami naik, bukan turun. Membuat kami belajar, menimbang-nimbang in the Spirit of God. Sehingga lewat itu Tuhan, kami belajar your dimension, dimensimu Tuhan masuk dalam diri kami dalam memilih. Sehingga pilihan-pilihan kami adalah pilihan yang berkenan dan yang sempurna, bukan cuma yang baik. Tuhan, aku berdoa untuk jemaatmu yang hadir secara offline maupun mereka yang menyaksikan melalui streaming, you bless them. Agar supaya lewat pesan ini Tuhan mereka belajar, mengerti, menangkap multiple choice dalam hidup ini tidak bisa dibiarkan. Pilihan-pilihan kami akan menentukan pada akhirnya pada konsekuensi. Apa yang menjadi fokus kami akan ditentukan ketika kami memilih. Apa yang menjadi tindakan kami, proses hidup yang harus kami jalani dan terakhir menjadi konsekuensi dalam hidup kami. It's because I choose
aku memilih. Hari ini Tuhan, hidup kami banyak ditentukan justru oleh pilihan. Lebih bukan hanya dari doa kami. Lebih daripada doa. Bukan dari setan, bahkan bukan karena keadaan kami. But it is our choice. Kami boleh mendengarkan khotbah yang baik setiap minggu. Tapi kalau pilihan kami salah, pilihan kami adalah pilihan yang berbeda dari apa yang kau inginkan. Kami tahu Tuhan, I will reap, kami akan menuai apa yang kami tabur. Karena hidup inilah tabur tuai. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pilihan-pilihan-Mu yang Kau ajarkan kepada jemaat-Mu. Siapapun kami yang hari ini hadir menyaksikan lewat online streaming ataupun yang hadir dalam ibadah ini, memberkati umat-Mu. Supaya umat-Mu menyadari pilihan kami adalah pilihan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau sebentar kami berpisah, Engkau pimpin kami Tuhan tiba di tempat kami dengan selamat tanpa kurang apapun. Perlindungan-Mu sempurna atas umat-Mu. Tidak ada satupun Tuhan yang Engkau lewatkan. Engkau jagai mereka dengan perlindungan sempurna. Bapak Ibu, mari Engkau yang hadir maupun yang Engkau menyaksikan streaming, angkat tangan-Mu. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. God bless you. Haleluya. Happy Sunday.